Nah, nyembur. Jawab mah kok. Aku ngangkat tadi. Baca surat ya. Oh, jawab terus dulu. Selamat pagi para sobat tani. Pagi ini saya bersama dengan kelompok tani Sukamaju, Pak. Sukamaju, Kecamatan Tanjung Raya. Tanjung Raya di tepi Danau Maninjau. Pada saat ini kita bersama kelompok tani ini sedang mengembangkan padi aqua biofilter. Jadi ini adalah penanaman. Jadi kita menanam padi bio aqua filter ini satu menggunakan media air saja tanpa tambahan yang lain, hanya media kapas untuk menahan padi ya. Yang kedua itu media lumpur Danau Maninjau. Jadi dia lumpur ini kita nanti tanam. Dengan penanaman padi ini nanti limbah-limbah beracun yang ada di danau ini bisa dikurangi, diserap oleh tanaman padi kita. Jadi mudah-mudahan keracunan ikan ini sudah berkurang. Ke depan mungkin nanti di sini di sekitarnya juga akan dikembangkan budidaya padi aqua biofilter. Jadi kalau para sobat tani lihat di YouTube itu biasanya pakai styrofoam. Tapi kita supaya ini mudah diaplikasikan, kita pakai bambu betung ya Pak Dato. Ya. Jadi di sekitar Danau Maninjau ini para sobat tani itu banyak hutan-hutan bambu betung. Jadi bambu betung itu kalau direndam di air itu lebih dari 1 tahun. Selamat menonton sobat tani. Kita lihat Pak Dato, Bu Pipi dan Mas Toyo. Ini Jangan cara lupa like menanam. dan subscribe. Oh ya, bagi para sobat tani yang belum, silakan di subscribe. Terima kasih. Kita lihat ke lapangan. Nah, itu jatuh. Para sobat tani, ini kegiatan meluncurkan rakit kita. Ini tanamannya sudah, rakitnya sudah diisi tanaman padi. Tuh, sobat tani bisa lihat ada kode-kodenya. Nah. Jadi tanaman padi kita ini para sobat tani akan tumbuh di rakit ini. Ini perkiraan ini lebih cepat panennya. Bibit yang kita gunakan ini adalah umur 2 hari setelah semai. Jadi dia masih kecil sekali. Kambiang. Lagi mandi tuh. Biasanya lagi mandi. Kalau tapaso lah ibu. Kalau tapaso. Kode hari hujan enggak cuman. Renang lah Mas Toyo ke dalam tuh. Mana nih, Mas? Ah. Tidak tuh le. Le. Oi, Putar lo. tunggu dulu le. Apa lagi? Kalau ditarik sini, Terendam itu pasti terbenam kayak sini tadi. Ya. Aduh, hanyut lah. Biar gini, jangan diangkat lagi. Rata aja. Oh itulah, itu sudah geser. Warek. Ah, itu lo kayak Mas Toyo kemakai dorong sama dia lo. Tak. Hang aku ke sana. Kawan nak para lu barana misalnya. Jadi juga kan dia tali bilang ah memang kemarin. Tapi ini masak itu yo sama. Yo nan amo barandam salam anu dok. Kini aku baru rendam. Yo barandam. Ndak dia pakai tali dulu lagi dua ni. Ini. Apa? Ini kau nyelam tak pandai ni. Op. Ini dua ambil tali si kau elo sila kan. Santai sampah. Tapi masih yo. Kayaknya barandam. Ini para sobat tani, ini kita sudah kasih medianya kapas. Ini tempat untuk naruh benih padi. Kapas ini berfungsi sebagai penahan sementara sebelum perakaran dari tanaman padi tersebut kuat. Jadi kalau perakarannya belum kuat,
Ini kalau tidak kita kasih kapas, dikhawatirkan dia akan hanyut. Bapak Ibu, anggota kelompok tani kita. Sampai atas gitu ya. Kok di bawahnya nggak nih. Enggak kebun apa? Taruh pas terletak di atas bambu, Pak. Ada aja kamu. Apa enak mas? Di bawah. Kalau naruh di bawah bambu malah semua kamu malah naruh di atas. Semangat. Awalnya sama di kantor kamu kalau merasa nopo. Entah. Apa ini? Untuk membuat budik damber. Kamu? Budik damber. Di dalam itu. Budidaya ikan dalam ember. Udah dah. Iya lah. Media yang kita pakai ini para sobat tani, ini adalah media lumpur dari keramba ikan Itulah. di Danau Maninjau. Mari nak. Itulah loh. Alun. Ken boleh bu. Hebat bayar. Ken kamu. Itu alun ya. Oh, Ay bu berendam. Karena nanti bos, mau berenang nih. kapan deh renangnya ada soalnya kan. Elai. Sedimennya enggak ditakar, Pak. Enggak, segenggam saya, Genggam rata. segenggam adil. Adil. Beko ada genggam gadak, genggam kete. Semakin banyak Ya kan enggak adil. kamu urus, pegamnya kecil, ya. Diuji lab dulu ini, Pak. Sudah, Sudah. belum keluar tapi. Berarti kalau uji labnya yang kemarin tuh 6, bisa jadi ini 9. Soalnya kemarin banyak hasil kan. Kemungkinan pupuk di sana lagi bawa, di sana lagi bawa. Cari ruang latih bawa pupuknya. Mau kalian bicara ikan ini kita. Jadi sini para sobat tani, media lumpurnya ini kita bungkus pakai kapas supaya dia tidak hanyut atau larut ketika rakit ini kita rendam. Jadi pakai empon-empon ya. Aku baru tahu kalau pon-pon kalau bumbu lengkap. Orang bikin bumbu aja harum kan? Iya. Tapi kalau di itu tuh kan untuk menghilangkan bau. Dosis aplikasi biasanya yang punya standarnya berapa? 110 110. dari biang ya. Nah, dari biang. Itu biang 10. Lah terbayang, Bu. Tenang lah, Bu. Awak gali taruh ya. Hai. Semana ini. Beko sama minta. Jadi minta ya. Jadi minta. Kan itu kan? Masalah di sini, Pak. Upah dengar. Oh, Pak. Saya yang paling itu rajin, bukannya saya muji diri awak kurang enggak. Kalau untuk fermentasi segala macam itu saya yang paling itu, Pak.
Sobat Tani, ini proses penanaman benih padi pada budidaya secara terapung dengan menggunakan sedimen air danau. Jadi dia dibungkus dengan kapas, nah, kemudian dimasukkan ke dalam cupnya ini. Nah, ini kapas ini Sobat Tani fungsinya supaya sedimen yang ada di dalam cup itu kalau terendam dengan air dia tidak hanyut. Kalau kita tidak kasih kapas, nah, dia akan terurai. Nah, ini benih padi ya. Ini varietas putih kusui. Ini varietas lokal. Dia nasinya prah. Jadi kita di Minang ini agak beda dengan daerah-daerah lain. Itu lebih suka beras atau nasi prah. Kalau kecek orang awak nasi badarai. Beda dengan di Jawa itu padinya lebih pulen. Nah, ini varietasnya tadi putih kusui. Kita ini menanam bersama anggota kelompok tani. Kemudian ada ibu PPL kita nih yang dibantu. Ini Mas Toyo. Apa kabar Mas Toyo? Mantap Pak, Sehat. alhamdulillah sehat. Sehat. Kemudian itu Udariko. Pak, Apa kabar? kabar baik. Ini Bu PPL kita dari Kabupaten Agam, Bu Etawa. Apa kabar Bu? Baik Pak, Sedang apa ini Bu? lagi nanam Pak. Nanam padi Padi terapung. terapung. Sudah sering Bu nanam padi terapung? Baru kali ini. Baru kali ini. Jadi kita coba ya. Kemudian Ibu Misra Delvita juga PPL kita nih, Agam. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah Pak. Jadi Sobat Tani, ini ibu-ibu kita ini sama bapak-bapak ini sedang mempraktekkan budidaya padi terapung. Biasanya orang bikin budidaya padi terapung ini pakai styrofoam. Tapi kita sekarang memanfaatkan bahan lokal karena kalau untuk mendatangkan styrofoam itu agak susah di daerah kita nih di Kabupaten Agam nih. Jadi kita pakai bambu. Sudah Bu Pi? Yang sekolah. Cukup, sudah cukup. Demikianlah para Sobat Tani, jumpa kita pada edisi budidaya padi terapung. Jumpa lagi pada edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam Tani Indonesia.